ada satu problem kita, Bang Edi sama Pak Antoni ya, bahwa program-program presiden ini akan bisa jalan kalau didukung oleh DPR dengan pola sistem presidensial seperti pola sekarang. Iya, betul. Nah, logika inilah yang kemudian membangun logika koalisi besar itu kan. Iya. Nah, koalisi besar itu akhirnya kan logikanya ya bagaimana saya bisa berkuasa, saya tahu celah kelemahan mereka, saya ambil celah kelemahan itu, kemudian saya kasih kue kekuasaan. Ini yang sedang berjalan hari ini kan. Dan mohon maaf kan ruang-ruang ini kan yang sedang dilobi-lobi ke yang sebagai tempat ini sekarang yang jadi dilema. Ini dan pasti ini yang bicara DPR, pasti juga bicara eksekutif. Peta untuk pengambilan keputusan DPR. Artinya saya membaca ke depan, terlepas dari saya setuju aja bahwa nanti kecurangan harus dibuka. Apakah nanti menang atau tidak menang itu urusan belakangan. Yang terakhir setuju enggak? Yang terakhir tadi. Yang maksud tadi dulu. Ini dari sini dulu. Dari sini dulu. Nah, 30-70 ini kan akhirnya ini yang terjadi. Dan saya membaca Pak Antoni, Bang Edi dan juga pemirsa YouTuber Berjuang semuanya saja, logika ini akan terus berlangsung buat Indonesia ke depan. Kenapa bisa begitu? Gini, sistem pemilu kita mahal, udah clear. Karena sistem pemilu kita mahal, otomatis semua transaksional. Betul. Ini titik kritis. Betul. Begitu transaksional, maka ruang DPR ini ruang jual beli sebenarnya. Maaf ya, ruang jual beli. Papak. Sehingga saya juga mohon maaf, hak angket ini ruang jual beli. Realitas bansos sebagai sebuah bagian dari alat kampanye politik dan menyisakan banyak persoalan tadi kalau ilustrasi atau diskusi yang disampaikan Dr. Antoni Budiawan itu sesuatu yang tidak saya istilahkan dengan inherent lah, melekat lah. Udah ngomong inherent nanti bingung menerjemahkannya. Dalam proses kontestasi ini Cak Slamet atau Cak Londong ya. Dalam proses kontestasi politik ada apa sih sebetulnya, dan gimana Anda sendiri melihat bansos dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Antoni Budiawan tadi? Pak Antoni kan memandang dari sisi undang-undang dan sebagainya ya, peraturan. Saya udah baca juga lengkap banget. Ini kurang lengkap kalau teman bansos nih. Mulai dari TSM awal. Tiga bagian memang. Tiga-tiganya saya baca. Dasar. Luar biasa. Nah, saya mau masuk ke bansos dari sisi perasaan sosial masyarakat. Ini penting banget. Jadi kita perlu mencatat, ibarat orang kemarin dari mulai bulan Januari itu banjir. Banjir bansos di tengah-tengah masyarakat. Itu yang mesti harus kita pahami. Bahkan satu orang itu kalau saya baca bisa menerima 2-3 kali banjir bansos itu. Artinya tidak tepat sasaran. Ada ruang seperti itu, tapi dengan alasan mereka kan ini ada sekian program ya Pak Antoni ya. Ada beras, ada uang yang 600 itu, ada PKH, terus ada macam-macam lah gabungan. Dan memang akhirnya masuk ke beberapa penerima manfaat itu sama. Saya membayangkan begini aja. Masyarakat itu kan kalau logikanya di Tivot itu kan logika gendong babi. Gendong babi itu kan istilahnya orang seperti berebut. Padahal itu hak mereka kan, padahal hak mereka. Tetapi mereka merasa ini adalah buah anugerah yang diterima di tengah kondisi memang lagi butuh sekali. Harga beras naik tinggi. Ada 16 ribuan, 18 ribu yang harganya 12 ribu. Sehingga begitu itu datang itu, ya ibarat orang terima anugerah itu loh, kira-kira dicoblos lah, kira-kira gitu. Apalagi gini, logik ini sudah ada masalah. Ibarat orang bertarung, Pak Antoni, bertarungnya itu tidak adil menurut saya. Yang satu bekalnya banyak, yang satu nggak banyak bekal. Otomatis yang bekalnya banyak merasa rakyat itu memberikan banyak kepada mereka. Itulah menjadi persoalan yang ada di lapangan. Sehingga saya Jawa Barat, Pak, sekian banyak itu, ya ketemu semua, berapa yang menang nomor berapa itu udah ketemu banget. Karena memang mereka merasa dapat bantuan seperti itu di tengah mereka butuh. Ini logika yang mudah sekali untuk dibaca dan bisa mereka akan
nyoblos pada pihak yang memberikan bantuan. Ini persoalan luar biasa menurut saya. Boleh saya Ya. tambah sedikit di situ. Begini, bahwa mereka menerima bansos, tapi sebetulnya belum tentu mereka mencoblos. Ya. Tetapi mereka ada terpaksa mencoblos, ini menurut beberapa sumber, yaitu karena ada intimidasi. Itu lagi. Ya. Nah, ini ruang tambah lagi kan sebenarnya ya. Jadi Ada kalau ruang lain. tanpa intimidasi, itu mungkin ya orang dia terima seperti yang dulu orang katakan, terima aja uangnya gitu kan. Terima Nggak usah uangnya, nggak gitu. coblos orang ya. Ya, tapi ini udah tidak bisa lagi Ya. karena diawasi, diapakan gitu. Nah, buktinya Tito di DPR dengan pendapat itu mengatakan, Tito Karnavian, Mendagri. Tito Karnavian Mendagri mengatakan ada 400, kalau nggak salah 420 ASN yang terbukti adalah melanggar keberpihakan dan sudah diberikan sanksi. Dan ada 185 juga diberikan sanksi oleh mereka punya lembaga atau kementerian gitu. Itu artinya apa? Artinya ini dari sudut ASN saja gitu kan. Nah, ini udah ada pelanggaran gitu. Nah, apakah ini terkait bansos kan harus dilihat pelanggarannya apa? Ya, apakah ada intimidasi, ada apa membagi juga atau ada apa gitu. Yang lebih hebat lagi ASN ini kan ada juga yang kepala desa yang memang memaksa warganya untuk memilih yang tertentu itu. Dan seberapa jauh sebenarnya ruang gini. Bansos ini satu sisi, terus ada sisi-sisi yang lain yang menyebabkan akhirnya ada ruang intimidasi yang terlalu kuat kepada masyarakat untuk menyoblos pihak tertentu. Termasuk perilaku pemilih, kecenderungan orang nyoblos itu di tengah. Oh iya, ada di pinggir. Yang namanya nyoblos ada di tengah. Teman kita profesor dari Jawa Timur ngomong begini, apa namanya istilahnya? Psikologis ya. Psikologi sosial. Itu sebenarnya keajaiban tengah itu. Nah ini persoalannya akhirnya gini loh, Pak Antoni. Ada yang ada gium power 10 to korak. Iya. Bahwa kekuasaan itu cenderung korak. Iya. Ya kan? Terus kekuasaan yang absolut, korupnya juga akan sangat absolut. Gitu. Absolut korup. Ini yang menjadi sebuah persoalan juga. Karena memang kekuasaan di tengah-tengah kita itu memang baru pemilu sekarang yang kerasa banget lah situasi begitu intimidatif sekali ya. Tetapi saya merasakan bahwa memang kekuasaan yang cukup besar itu dan terus dipertahankan, apalagi didukung oleh, kalau Pak Antoni menyebutkan yudikatif, eksekutif, kemudian legislatif itu udah dalam satu kerangka bersama. Ini yang menjadi sebuah persoalan tambahnya power itu absolut sekali gitu. Itu yang menjadi sebuah persoalan tersendiri di negeri ini sekarang ini. Saya kok khawatir Pak Antoni juga, suatu ketika nanti kita bisa menemukan kekuasaan demikian pula lagi. Karena tren dunia hari ini saya merasa begitu. Xi Jinping, Erdogan, terus kemudian Rusia ya. Putin. Logikanya ke sana semua. Selalu kan yang jadi alasan seperti ungkapannya bosnya PSI yang mengatakan bahwa kita ingin stabilitas politik. Bosnya PSI itu siapa ya? Enggak, maksudnya Kodari mungkin. Bukan Kodari, bosnya PSI. Kodari juga mengkampanyekan kesinambungan kekuatan. Giovanni lah ya, kita terbuka aja lah ya. Karena itu di mana-mana bahwa stabilitas politik yang mau dikejar. Nah, stabilitas politik ini penting untuk kepentingan Indonesia Mas 2045 kan gitu. Kenapa perlu keberlanjutan? Nah, ini sebenarnya yang kemudian kita bertanya kan. Apakah keberlanjutan itu harus diselesaikan dengan intimidatif yang demikian rupa gitu? Apakah kemajuan Indonesia itu harus dibangun dengan intimidatif demikian rupa sampai harus melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, plus brutal. TSMB. Ini yang menjadi sebuah persoalan Pak Antoni. Nah, sebenarnya saya sendiri beberapa hari ini terus berpikir ya, apakah Indonesia itu akan selalu menemukan tipologi kekuasaan yang demikian rupa? Toh nyatanya Pak Antoni, mohon maaf ya, dulu pas masa SBY ada ruang demikian rupa, walau nggak seperti ini ya, tapi ada ruang yang hampir serupa juga dengan semacam bansos dan sebagainya, walaupun nggak sebrutal ini.
Sekarang mungkin sudah dapat pelajaran dari Pak Jokowi ini, nanti mungkin ada apa namanya kekuasaan baru yang bisa jadi akan berlaku yang sama. Nah, saya khawatir sekali bahwa kekuasaan kita ke depan itu akan menjadi seperti itu, Pak Anton. Karena manusia selalu berpikir pragmatis ya. Iya. Pragmatis itu selalu berdasarkan pada pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Dan Pak Jokowi dengan seluruh komponen kekuatannya sudah mengajari pada masyarakat Indonesia hari ini bagaimana mempertahankan kekuasaan secara pola-pola yang seperti kita lihat sekarang ini, yang diduga sekali TSM. Nah, ini yang kita khawatirkan adalah ke depan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang demikian rupa. Nah, khawatir kita adalah bahwa absolutely power absolute ini akan terus terjadi buat Indonesia ke depan, gitu Pak Antoni. Nah, khawatir kita adalah kita membutuhkan satu langkah-langkah yang strategis tentunya hari ini. Saya setuju juga Pak Antoni bahwa kita butuh edukasi terus-menerus pada masyarakat. Karena masyarakat kita ini memang kayak saya sebut kurva normal aja Pak Anton. Jadi mungkin yang mikir seperti kita ini ada sebagian sebelah sini. Yang kecil. Ya kecil ya. Yang anti dengan kita ini juga sebagian kita. Yang jadi tantangan itu dan uang masa mengambang ini yang kalau boleh dibilang ya biayanya sangat tinggi sekali di ruang ini. Nah, ini yang menjadi sebuah titik kritis ke depan yang mohon maaf bisa dibodoh-bodohi oleh sebuah kekuasaan. Dan kalau kekuasaan dengan model seperti ini rupa, logika masyarakat Indonesia akan dibawa terus untuk mendukung kekuasaan itu. Ini yang sangat dikhawatirkan. Itu benar. Iya, relasi, iya. Saya kasih pengantar dulu, Dok. Oh iya. Jangan terlalu bernafsu. Moderator. Lanjut. Bukankah power absolutely itu adalah realitas yang mengemuka, yang berkesinambungan jangka panjang. Bahkan kan dianalisis sebagai sebuah istilah yang oleh Prof. Din Samsudin kan dikemukakan sebagai the constitutional dictatorship. Apalagi ini ya. Artinya diktator, kepemimpinan diktator yang konstitusional. Karena diperkuat oleh undang-undang. Pemimpinan diktator konstitusional. Gimana? Seru. Dan beliau, saya kan mancing aja. Terus realitas policy corruption itu kan realitas yang melekat. Dan itu berjalan berkesinambungan atau berkepanjangan dari waktu ke waktu. Dari rejim ke rejim. Kalau teman-teman LSM itu kan mengistilahkannya dengan the regulatory capture. Apalagi itu. Pembajakan perundang-undangan. Pembajakan perundang-undangan. Jadi undang-undang itu memang dibajak untuk kepentingan legitimasi. Penguatan. Setuju. Penguatan apa yang dilakukan oleh presiden dalam hal ini kan dengan sistem presidensial meniscayakan keberadaan presiden dengan kewenangan lebih yang ditunjukkan diantaranya adalah Perpu. Beberapa Perpu yang diproduksi oleh Jokowi. Policy corruption apa sih yang istimewa dari Jokowi ini? Saya tambahin lagi. Silakan. Tambah lagi ini. Ada satu problem kita, Bang Edi sama Pak Antoni ya, bahwa program-program presiden ini akan bisa jalan kalau didukung oleh DPR dengan pola sistem presidensial seperti pola sekarang. Iya, betul. Nah, logika inilah yang kemudian membangun logika koalisi besar itu kan. Nah, koalisi besar itu akhirnya kan logikanya ya bagaimana saya bisa berkuasa, saya tahu celah kelemahan mereka, saya ambil celah kelemahan itu, kemudian saya kasih kue kekuasaan. Ini yang sedang berjalan hari ini kan. Dan mohon maaf kan ruang-ruang ini kan yang sedang dilobi-lobi ke yang sebagai tempat itu. Ini sekarang yang jadi dilema antara proposal rekonsiliasi dengan proposal angket gitu. Seberapa ini kuat rekonsiliasi versus angket. Tapi pertanyaan saya tadi yang awal dulu lanjut lagi. Dr. Antoni Budiawan, apa sih istimewanya the policy corruption zamannya Jokowi pada akhir masa rejim presiden bolak-balik disinggung dengan Joko? Pak Joko ini, silakan Pak. Nah, jadi pertama adalah mengenai bahwa dunia ini sekarang kecenderungan mengkonsolidasikan atau memusatkan kekuasaan. Dicontohkan mengenai China, Turki, Rusia. Nah, itu adalah negara-negara yang memang mempunyai sejarah diktator. Ya, artinya absolut. Mengenai kalau kita lihat di situ ada Mao Zedong kan itu menguasai gitu kan.
di Turki juga ada kan gitu kan ya, sama di Rusia juga pernah ada gitu kan, bahkan dari Stalin apa segala gitu kan sampai itu. Indonesia juga ada. Jadi prihatin ke sana itu sangat sangat Logis. relevan sekali, sangat logis sekali gitu. Jadi memang kita pernah ada begitu. Jadi di situ ini contoh yang menguasai DPR, menguasai Mahkamah Agung atau sekarang ini Mahkamah Konstitusi kan sebelumnya kan sudah ada. Di zaman Orde Baru juga mereka menguasai juga kan gitu kan. Jadi Joko Widodo hanya mencontoh gitu. Berarti Nah, pencontoh yang baik ya berarti ya. nah jadi Hanya mencontoh atau ini mulai yang baru ini, Bang? nah ini dia sebetulnya kalau untuk menguasai itunya mencontoh, Betul. tetapi pada saat ini adalah yang mempunyai kesalahan paling besar ini adalah si DPR-nya. DPR tidak melakukan pekerjaan Kontrol atau DPR. secara konstitusinya. Kalau DPR sudah tidak ada, maka kalau yudikatif itu tinggal di bawah presiden aja gitu kan, tinggal diperintah. Tapi kalau DPR menguasai nggak bisa ke situ gitu. Contohnya seperti sekali lagi yang saya kembali kepada Thaksin Shinawatra. Dia itu waktu menjadi Perdana Menteri pertama, dia itu sama membeli suara dari yang lain-lainnya untuk mendukung dia gitu. Tapi kemudian begitu dia yang kedua dia menang mutlak. Nah, ini adalah semuanya akal-akal dari yang memang orang bermental diktator, kan gitu kan? Nah, SBY mempunyai kesempatan begitu, tetapi SBY tidak melakukan, kan begitu kan? Sampai secara begitu gitu kan? Kuat menahan hawa nafsu. Nah, padahal ini yang intinya adalah kita punya hukum tidak berjalan, DPR tidak berjalan, sehingga ini bisa berjalan seperti ini, kebijakannya sembarangan, Perpu di approve. Tadi Bang Edi juga mengatakan bahwa mereka DPR rela lehernya dipotong kan gitu kan, kayak begitu gitu. Ini yang pokok permasalahannya begitu. Iya. Nah, jadi yang tadi constitutional dictatorship sebetulnya itu diawali dengan constitutional kudeta. Constitutional coup. Artinya apa? Mereka mengubah undang-undang atau konstitusi untuk melanggengkan kekuasaannya. Itulah amandemen itu. Itu menjadi konstitusional, dia menjadi diktator. Nah, itu yang sekarang lagi dilakukan oleh Xi Jinping. Dia 2 periode bisa menjadi sekarang 4 periode gitu kan. Ngeri kali. Nah, Ngeri. dan Sudah dikampanyekan loh M. Kodari. Joko Widodo mau seperti itu, tapi nggak berhasil. Pada saat itu ada yang menahan perpanjangan 3 periode itu tidak berhasil gitu kan, secara konstitusi gitu. Tetapi yang berhasil konstitusi dilanggar terus, termasuk IKN. IKN adalah melanggar konstitusi, tetapi dibiarkan, malah di-approve undang-undang itu melanggar konstitusi. Gitu. Prosesnya pun bermasalah. Bukan hanya prosesnya saja, itu udah bermasalah, tetapi isi dari undang-undang itu melanggar konstitusi. Nah, untuk bagaimana itu melanggar konstitusi, kita diskusikan nanti terpisah. Karena itu panjang sendiri. Sekarang pertanyaan krusialnya, menurut saya, krusial itu apa? Paling penting lah ya. Jadi begini ribet. Harus diterjemahkan terus. Karena kita kan berhadapan dengan masyarakat banyak kan, dari berbagai jaring YouTuber ini. What's next gitu loh. Bagaimana cara menghentikan policy corruption itu? Kita tidak sudah ngomong hanya konteks keberlangsungan rejim sekarang tetapi apakah ganti rejim baru itu nanti fenomena policy corruption diantaranya adalah bansos yang sekarang mengemuka itu bisa dihentikan. Ini biar saya ambil alih sebentar. Ini saya nggak tahu bidangnya, nggak tahu saya, nggak tahu, mohon maaf. Dibagi. Biar emosinya terasa gitu. Ini kayaknya bawaannya emosi semua. Enggak, karena memang ini sebetulnya kalau pertanyaannya Charles Slamet soal bagaimana menghentikan corruption, policy corruption dan sebagainya tadi, akhirnya tidak hanya bicara bansosnya, bicara sosoknya, kan gitu kan, sistem dan sosoknya. Karena ketika para senior bicara bikin acara di Gedung Juang yang dimotret oleh
Bang Din ya, Prof. Din Samsudin, para senior lain segala macam. Temanya waktu itu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang murni. Temanya waktu itu gitu. Nah, saya sebagai peliput, sebagai YouTuber diminta bicara juga. Ya udah lengkap ya. Walaupun cuma 6 menit. Nah, saya buka dengan pertanyaan yang menggoda, masih percaya pemilu, saya bilang gitu kan, bla bla bla. Kemudian saya tanya, kalau saya ditanya mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent, yang penting dan mendesak, antara kembali ke Undang-Undang Dasar 45 atau turunkan Jokowi. Nah, ya kan? Saya jawab kalau saya pilih turunkan Jokowi. Ya? Iya, saya bilang turunkan Jokowi. Karena kalaupun kita berhasil, kembali ke Undang-Undang 45 yang murni tadi, selama Jokowi masih ada, dia akan tetap mengangkangi ini. Seperti yang selama ini terjadi, ya kan? Undang-undang, konstitusi, segala macam dia tabrak semua. Bahkan, apalagi kalau kita mau ambil-ambil yang murni, jangan lupa di murni itu ada pasal yang tidak membatasi masa jabatan presiden. Kalau ditunggangin itu, wah gitu kan? Ya, tapi nggak komplit. Ya. Prof. Din mengatakan dengan amandemen pembatasan masa jabatan presiden. Setuju. Oke, saya ada gitu. Saya setuju. Intinya bahwa selama manusia satu ini masih berkuasa, apapun, Prof. Apapun. Seperti sekarang DPR yang harusnya punya kekuatan balance seimbang itu pun sudah bertekuk lutut, ya kan? Nah, jadi pertanyaan Cak Slamet tuh harus agak diperluas, bukan cuma menghentikan kebijakan-kebijakan yang korup semacam tadi, tapi bagaimana menghentikan manusia satu ini. Nah, itu kembali ke beliau lagi. Pertanyaan umum saja sudah bisa memancing Anda untuk menjelaskan lebih detail lagi. Tapi kan tadi. Segmennya beliau. Coba balik lagi ke aku. Beliau menarik menurut saya ketika bicara soal ini bukan hanya persoalan sosok, tapi soal sistem. Tapi ketika ngomong, kalau saya dalam bahasa fikih, Dr. Antoni Budiawan, ini istilahnya mimbabul aula. Mimbabul aula itu mana yang lebih diprioritaskan. Kalau dalam bahasa fikih itu, beliau menyebut. Kalau masuk itu, saya tadi ada satu yang belum. Apa itu silakan? Masih di forum di Gedung Juang tadi. Ketika saya tanya mana yang lebih penting, sistem apa orang? Seharusnya sistem lebih penting. Orang boleh ganti segala macam, kalau sistemnya bagus, maka orang akan ikut sistem. Tapi lagi-lagi itu secara normal. Saya bilang, Jokowi sama sekali tidak normal. Biar gimana pun dengan segala kelemahannya, Undang-Undang 45 itu dianggap sistem yang bagus. Paling sedikit kita bicara Undang-Undang pasal 33 tentang kekayaan alam dan sebagainya. Jelas-jelas itu kalimatnya jelas. Dikuasai negara, dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di tangan Jokowi sama sekali nggak bisa. Jadi sistem dan orang yang harus dipenuhi sistem itu menjadi berlaku ketika situasi normal. Kalau normal. Di tangan Jokowi yang sama sekali nggak normal. Jadi tetap buat saya, sorry ya, buat saya yang utama jatuhkan Jokowi, turunkan Jokowi secepatnya. Kelihatannya ini yang jadi tema utamanya. Dari bansos menurunkan Presiden Joko Widodo. Gimana sih formula paralelnya? Bisa nggak dikasih usulan? Ini persoalannya saya cuma baca aja. Prof. Antoni gini. Saya cuma menghitung-hitung ini. Kemarin saya hitung-hitung. Kalau lobby-lobby ini berlangsung. Yang mana lobby-lobby apa? Ya, lobby-lobby koalisi berlangsung. Berlangsung nih ya. Berandai-andai ini ya. Berandai-andai. Misalnya saja. Ini berarti judulnya berarti koalisi kabinet gemuk dan gemoy. Terserah jenengan. Itu kalau misalnya menyisakan PDI Perjuangan. Angkanya sekitar 19, sekian persen. Menyisakan itu tidak ikut ya? Tidak posisi. Berarti 19 sekian persen, 79 sekian persen 71 koalisi. Nah, kalau misalkan PKS dan PDI itu sekitar angka-angka mungkin 60 dan 19 tambah 8% kan, berarti sekitar 30. Ini kalkulasi di DPR maksudnya? DPR, karena itu penting kan? Itu kan penting itu nanti. Dan pasti ini yang bicara DPR pasti juga bicara eksekutif. Peta untuk pengambilan keputusan DPR. Artinya saya membaca ke depan, terlepas dari saya setuju aja bahwa nanti kecurangan harus dibuka. Apakah nanti menang atau tidak menang itu urusan belakangan. Yang terakhir setuju enggak? Yang terakhir tadi. Yang tadi dulu. Ini dari sini dulu. Dari sini dulu. Nah 30-70 ini kan akhirnya ini yang terjadi. Dan saya membaca Pak Antoni
Bang Edi dan juga pemirsa YouTuber Berjuang semuanya saja, logika ini akan terus berlangsung buat Indonesia ke depan. Kenapa bisa begitu? Gini, sistem pemilu kita mahal, udah clear. Yap. Karena sistem pemilu kita mahal, otomatis semua transaksional. Betul. Ini titik kritis. Betul. Begitu transaksional, maka ruang DPR ini ruang jual beli sebenarnya. Betul. Maaf ya, Setuju. ruang jual beli. Lapak. Sehingga saya juga mohon maaf, hak angket ini ruang jual beli. Betul. Menurut saya situasi Nggak usah sekarang. minta mohon maaf. Nggak usah mohon maaf. Karena harus langsung saya buka. Harus saya buka. Karena saya bagian belakang lah. Iya. Dia sopan, dia sopan. Sopan, lebih sopan. Ruang ini. Lebih bisa mengendalikan emosi. Ruang ini menjadi titik kritis. Terus kemudian Presiden mau melangkah membutuhkan persetujuan DPR. Sehingga logika koalisi besar, permanen, jangka panjang itu sepertinya akan menjadi tren ke depan. Ini sistem menurut saya. Nah kalau tetap putar-putarnya kayak begini terus, ya nggak akan selesai Indonesia. Menurut saya itu. Setuju. Nggak akan selesai Indonesia. Setuju. Walau selalu berbual dengan Indonesia Emas 2045 ya. Menurut saya hilirisasi IKN ngeri banget lah menurut saya ke depan ya. Itu berbahaya buat kedaulatan negeri kita juga. Kedaulatan negeri kita ya. Nah, kalau seperti ini polanya, berarti ada persoalan siapapun pengganti selama ini akan berpola seperti ini yang menjadi kritis. Ini menjadi persoalan. Tambah saya itu dapat kiriman ini. Kiriman walaupun belum big ternyata udah menyusun kabinet ya. Di WhatsApp berkembang. Ada menu baru ternyata. Kayaknya Pak Antoni tahu ini. Badan Penerimaan Anggaran. Ya, di nomenklatur baru. Nomenklatur baru ya, benar. Dilepas dari Kemenq. Ternyata untuk ngejar pajak gitu. Pajak dan cukai. Penerimaan lah pokoknya. Nah, perlu diwaspadai nanti muncul nomenklatur baru yang lain. Gini, saya cuma mikir gitu. Ini kan tantangan buat Indonesia ke depan juga ini, bro. Ini agak melompat saya membaca juga. Bagaimana persoalan sistem itu akan terjadi. Bahwa pola pemasukan buat Indonesia dari sisi anggaran itu kalau nggak utang kan pajak. Iya. Kalau pengen ngurangi utang ya naikkan pajak. Kalau pengen ngurangi pajak ya naikkan utang. Ini menurut saya akan menjadi suatu peta kompli yang luar biasa juga buat kedepannya Indonesia. Selama ada tantangan-tantangan, saya sendiri pada posisi bahwa sumber daya alam yang melimpah, yang luar biasa itu harus menjadi hak kita dan menjadi pemasukan utama kita. Dalam artian memang benar-benar BUMN, tapi BUMN yang bersih ya, bukan BUMN yang pola-pola seperti sekarang. Ini menjadi kritis juga, Pak Antoni, menurut saya. Jadi ada dua. Dari sisi politik tadi itu, koalisi besar ini akan selalu terjadi ke depan dan transaksional politik akan terjadi. Yang kedua dari sisi ekonomi tadi itu, ini kayak unda-undi nek wong Jawa Timuran, Ustaz. Ya. Jadi pada titik ini titik kritis yang menurut saya harus dituntaskan. Ini sistem maksud. Jadi rekomendasinya apa ini? Aku kan melempar masalah lagi. Pada titik ini sistem jadi penting. Ya. Jadi bukan cuma person, tapi bukan cuma rezim. Dulu belum komentar soal usulan jenengan yang ini bagian. Ini bagian. Intro aja. Jadi sistem jadi penting. Karena tadi beliau kan mengatakan dengan sangat bagus bahwa pemilu kita apapun namanya mau pilpres itu sangat mahal. Sehingga semuanya akan berujung pada transaksional. Betul. Saya nggak mau ngomong kelompoknya Anies maupun Ganjar, ya. Saya ngomong kelompok satu lah. Anies lagi apa namanya Bowo atau Ganjar. Saya kelompok satu lah. Kelompok satu ini kalau saya walaupun saya nggak masuk tim, ini termasuk kelompok Kaipang. Kaipang tahu ya? Apa itu Kaipang itu kalau kita punya modal. Kalau kita apa namanya baca Kopingho, partai Kaipang itu partai pengemis, nggak punya duit, miskin, ya pokoknya nggak punya duit lah. Toh begitu tetap perlu modal yang besar, ya kan? Nah, mohon maaf dengan segala hormat, jadi siapapun jagoan yang muncul tetap ada utang budi, bos. Ya dong. Prof. Antoni dari tinggal di mana misalnya BSD datang kemari, Edi, gua nggak bisa datang. Kenapa? Mohon maaf, lagi cekak. Ya udah Prof, nih uangnya buat naik Grab. Misalnya gitu ya. Kan ada terima kasih kepada saya.
makasih ya Grabnya. Besoknya gitu lagi, apalagi Prof. Lama-lama kan dia punya utang budi. Nah, saya sebagai calon, saya nggak punya apa-apa. Udah lu maju, lu perlu apa? Pesawat keliling-keliling gua, lu perlu apa? Ini kan utang budi. Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis, siapapun. Apalagi politisi, partai. Itu pasti saya, sorry banget kalau saya menjudge gitu memvonis kalian itu cuma uang kekuasaan. Walaupun ada demi rakyat segala macam, oke lah, silakan, tapi tetap uang kekuasaan. Jadi gitu, oke ya, jalan, gitu loh. Sistem jadi penting. Nah ini urusan dia kalau sistem nih akan kembali kemana. Saya sekarang serahkan terakhir aja ke silakan. Karena abang yang punya perspektif jenengan gimana? Saya juga ingin banyak bertanya juga ke beliau. Apa yang harus bertanggung jawab untuk memberikan kalimat closing statement, Bang? Pamungkas. Saya sudah jauh sebelum ini, saya sudah menulis 2 tulisan. Jauh sebelum ini. Indonesia akan terpuruk dengan sistem yang sekarang. Oke. Ya tadi dikatakan itu kan hanya ya angka-angka dan sebagainya, yang mana bahwa ini adalah penguasaan elit terhadap Indonesia. Intinya begitu. Betul. Nah, jadi Indonesia itu tidak akan bisa selamat kalau tidak ada perubahan total. Perubahan total itu jadi nggak bisa bilang pemilu siapa nanti suksesinya ini apa segala. Perubahan total itu dulu saya bilang silakan menerjemahkannya sendiri. Sekarang kalau kita lihat sudah mulai mengerucut, ya tidak bisa tidak harus revolusi. Ngeri. Tidak bisa tidak. Antoni Budiawan. Ternyata lebih keras. Ngomong Antoni Budiawan. Baru pertama kali saya dengar. Sudah banyak. Lagi ini saya juga ditanya, revolusi itu kan saya mengutip dari yang itu dari John Locke, filsuf. Itu dia bilang begini, pemerintah itu dipilih untuk menjalankan konstitusi. Konstitusi adalah kesepakatan antar rakyat. Ya, itu diterjemahkan dalam konstitusi. Jadi pemerintah yang dipilih harus menjalankan ini. Dan ini masuk ke dalam konstitusi Amerika. Deklarasi kemerdekaan Amerika. Nah, lalu dia bilang, kalau pemerintah melanggar ini, maka rakyat wajib untuk mereplace-nya, untuk menggantinya. Artinya menurunkan, memakzulkan. Harus bisa begitu. Lalu dia bilang, termasuk melalui revolusi. Revolusi adalah hak rakyat untuk melawan pemerintahan tirani. Konstitusional itu ya, Pak? Konstitusional kalau di Amerika. Di sini juga konstitusional kan? Harusnya konstitusional. Kalau sudah melanggar terbukti. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Yani soalnya. Jadi tidak ada tidak. Karena apa? Karena sistem yang sekarang hanya bisa dirubah dengan perubahan total. Jadi perubahan total saat ini tidak ada jalan lagi. Lalu melalui yaitu install ulang semuanya. Jadi kalau kata Profesor Sri Edi Suarsono, langsung masuk ke barang ini tadi. Jadi revolusi, kata Prof Edi kepada saya waktu itu ngobrol, bahkan saya masuk dalam podcast saya, itu bukan pemberontakan. Bukan. Revolusi itu bukan pemberontakan. Itu adalah upaya rakyat mengambil kembali kedaulatan yang dititipkan kepada para penguasa yang kemudian jadi bejat, laknat dan segala macam tadi. Lu nggak sah lagi karena lu telah mengingkari kesepakatan kita tadi. Ambil. Dan itu tetap konstitusional. Oleh karena itu seperti di Sri Lanka dan sebagainya. Sah saja. Luar biasa. Ngeri. Pak Agung mau menyampaikan sesuatu? Saya berpikir begini, ada satu tantangan besar kita dalam melangkah apapun ke depan. Transformasi sosial atau revolusi sosial apapun akan mengalami proses 3. Edukasi, agregasi, artikulasi. Sekarang kita di ruang mana? Pertanyaan kita kan gitu ya. Apakah sudah di ruang agregasi menuju artikulasi atau masih ruang edukasi? Ini yang menjadi sebuah tantangan besar transformasi sosial apapun. Dan kita udah bicara bahwa perlu perubahan total untuk Indonesia. Saya sepakat harus install ulang Indonesia. Saya sependapat. Bagaimana melangkahnya? Edukasi, agregasi, dan artikulasi.
ini tantangan luar biasa. Ya, kelihatannya normanya lebih bijak lah dari Pak. Beda, memang beda. Emosinya kan Beda deh. Alirannya beda deh. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada senior Dr. Antoni Budiawan yang sudah menyempatkan waktu untuk sudah datang Tadi apa tiga tadi? di acara Apa tadi? edukasi, agregasi, dan artikulasi. artikulasi. Itu fungsinya Rakyat DPR tahunya, rakyat tanya diskusi, orasi, revolusi. Iya. Kalau aktivis itu diskusi disepakati. Makanya tambah revolusi. Iya, betul. Saya kira kita punya jalan panjang perjuangan untuk terus memberikan pencerahan. Ya. Apa yang kita lakukan sesungguhnya adalah bagian dari checks and balance. Apa check and balance itu ya? Penyeimbang. Penyeimbang. Ini adalah bagian dari kewajiban civil society, Yes, masyarakat sipil. Rakyat punya kewajiban dan punya hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan, bukan hanya di mengambil DPR. kembali. Apalagi kalau DPR-nya tersumbat salurannya. Maka rakyat harus mencari jalannya sendiri Siap. untuk mengontrol ini. Good. Dan Salah satunya dari revolusi. sisi itu, salah satunya revolusi. Dialektika tentang revolusi menjadi sesuatu yang niscaya Penting saya. bagi kita. Bagaimana memformulasikannya sesuai dengan basis argumentasi masing-masing, itulah yang harus kita ketemukan. Diskusi disepakati. Disepakati. Terima kasih para pemirsa atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Saya sampaikan sekali lagi pada Bang Antoni Budiawan, Bang Edi Mulyadi, Bang Agung Wisnuwardana, dan teman-teman yang merilai acara kita. Semoga semuanya ini adalah bagian dari kontribusi kita. Bila taufik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih.